Segera download Apa saja yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran, dia meraih tafsir keterbaik. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang terus memberikan kita kenikmatan yang tiada henti-hentinya, silih berganti. Dan di antara sekian banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat masih diberi kesempatan untuk mengingatnya, untuk sujud kepadanya, untuk berzikir dan untuk terus bisa menimba ilmu. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan bahagia ini kita akan bahas topik tentang tips bagaimana agar kehidupan kita terasa lebih bermanfaat ya. Hal ini perlu kita bahas kenapa? Karena kehidupan kita, umur kita terbatas ya. Dan ini sudah kita yakini semuanya bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Kita semua akan meninggal ya. Jadi kita sangat yakin umur kita terbatas. Yang jadi masalah kita tidak tahu sampai kapan umur kita tersebut. Batasan tersebut sampai kapan. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Sungguhnya tidak satu jiwa pun yang tahu apa yang dia lakukan besok dan tidak satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia akan meninggal dunia. Tetapi kematian pasti akan datang dan betapa sering kematian datang dengan tiba-tiba tanpa pemberitahuan terdahulu, tanpa mukaddimah terdahulu. Dari situ kita umur kita yang misteri yang tidak ada yang mengetahuinya ini, yang jelas kita sekarang masih hidup, hendaknya kita manfaatkan sebaik-baiknya sebagai bekal kita untuk melanjutkan kehidupan berikutnya. Ya, karena begitu kita selesai dari fase kehidupan ini, kita akan masuk pada fase berikutnya, itu fase alam barzakh. Yang fase tersebut entah berapa tahun lamanya menantikan tibanya hari kiamat. Setelah itu kita melanjutkan lagi fase berikutnya. Ya, kalau di padang mahsyar sekitar 50.000 tahun. Kemudian kita lanjutkan lagi fase berikutnya setelah itu, apakah surga atau neraka yang tiada penghujungnya. Fase kehidupan setelah ini panjang-panjang. Alam barzah saja bisa jadi ratusan tahun atau ribuan tahun, entah berapa tahun sampai hari kiamat, apalagi setelah hari kebangkitan. Namun kehidupan kita selanjutnya semua bergantung kepada fase kehidupan yang kita jalani sekarang ini. Inilah saatnya kita menanam. Inilah saatnya kita menebar benih. Karena begitu kita meninggal dunia, kita langsung merasakan dampaknya, merasakan buahnya ya. Saya selalu cerita kisah ini, tapi saya cerita lagi ketika saya menguburkan ibu saya kurang lebih setahun lalu ya. Kemudian ada seorang kawan yang datang jauh-jauh ya. Panas-panas dia datang, kemudian dia ikut menguburkan. Maka saya bilang terima kasih dok, datang jauh-jauh ikut. Padahal saya enggak panggil juga, ya dia datang kemudian dia ngurusin. Dia bilang saya enggak capek Ustaz. Memang ini untuk saya, bukan untuk orang lain. Apa yang saya capek sekarang ini, begitu saya meninggal saya akan rasakan hasilnya. Begitu saya masuk alam barzah, saya langsung rasakan apa? Hasilnya ya. Kata-kata dia yang sedikit itu mengena ya, artinya benar, kita sekarang saatnya berletih-letih memanage umur kita yang entah kapan habisnya, karena waktu kita untuk beramal, untuk menabuh benih kebaikan terbatas. Sementara godaan-godaan begitu banyak ingin
menjadikan kita membuang umur kita tanpa faedah. Karenanya mas ini perlu untuk kita ingat, untuk kita saling mengingatkan agar kehidupan kita ini lebih bermanfaat. Di antara penyesalan orang-orang nanti adalah mereka kurang beramal saleh. Ya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Maka manusia akan berkata pada hari kiamat kelak, ya laitani qaddamtu li hayati. Seandainya dulu di dunia saya beramal saleh untuk kehidupanku yang sungguhnya. Qaddamtu ay fid dunya, ketika di dunia saya beramal saleh, li hayati untuk kehidupanku yang sesungguhnya, yaitu setelah di hari kiamat kelak. Inilah kehidupan yang sungguhnya. Adapun sekarang adalah kehidupan yang permainan senda gurau, ya. Mataul gurur, ya. Kesenangan yang menipu. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan. Adapun kehidupan yang sungguhnya adalah kehidupan akhirat. Karena Nabi SAW berkata, labbaik la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang sejati kecuali kehidupan yang di akhirat kelak. Ketika seorang sudah meninggal dunia, selesai, dia tidak lagi bisa beramal. Makanya Allah sebutkan tentang cita-cita atau angan-angan seorang ketika akan meninggal dunia. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Kata Allah, wahai orang yang beriman, janganlah kalian terlalaikan dengan harta kalian, dengan anak-anak kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang terlalaikan dari mengingat Allah karena kesibukan dengan dunia, fa ulaika humul khasirun. Mereka adalah sungguh-sungguh orang yang merugi, ya. Ruginya bukan di dunia, rugi di akhirat nanti. Karena kerugian sungguhnya kerugian di akhirat. Jadi di dunia dia tidak rugi, dia untung, duitnya banyak, hartanya banyak, dia tidak ruginya di akhirat nanti. Fa ulaika humul khasirun. Mereka adalah orang yang sungguh-sungguh merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Berinfaklah dengan sebagian harta yang kami berikan kepada kalian sebelum datang kepada salah seorang dari kalian kematian. Fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Apa yang dikatakan? Ya Rabbku, tundalah kematianku meskipun hanya sebentar. Ajalin qarib, sebentar, 5 menit, 10 menit. Tapi kata Allah, buat apa? Dia mengatakan fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku ingin bersedekah. Aku ingin menjadi orang yang saleh. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah tidak akan menunda ajal seorang jika telah tiba, ya. Ini impian seorang akan meninggal dunia. Ini kita enggak pernah dengar karena hal yang gaib. Ketika sudah malaikat maut di hadapan dia ingin, itu yang ingin dia inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa ditunda 5 menit, 10 menit dia akan bisa lakukan banyak hal. Meskipun 10 menit. Tetapi ketika tiba malaikat maut datang, dia tidak bisa menunda sama sekali. Nah, kita sekarang di depan kita alhamdulillah masih, kita enggak tahu, tapi alhamdulillah kita hidup. Ya, masih ada umur, alhamdulillah. Ya. Kita masih bisa berbuat, kita masih bisa melakukan. Coba kalau seandainya kita pergi kuburan, kita lihat orang-orang yang di bawah tanah semua. Kalau kita tanya, mereka ingin apa? Tentu mereka banyak keinginan, banyak angan-angan. Seandainya kami masih hidup, tentu kami ingin ini, ingin ini, angan-angan. Mereka sudah enggak bisa lagi. Nah, kita sekarang masih hidup. Kita punya cita-cita masih bisa kita lakukan. Dari sini, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu bagi kita untuk memanage kehidupan kita ini agar bermanfaat baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Di sini ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan yang tujuannya adalah memotivasi diri saya sendiri, kemudian juga memotivasi ikhwan dan akhwat. Karena subhanallah kita enggak tahu sampai kapan kita hidup, ya. Kita enggak tahu, ya. Kematian datang dengan baghtah, tiba-tiba. Tanpa kita duga, ya, betapa sering orang keluar dari rumahnya tidak terbetik dalam benaknya 0,1% pun bahwasanya dia akan meninggal dunia. Tiba-tiba dia meninggal dunia, ya. Di tengah puncak kekayaannya, di puncak ketenarannya, di puncak dia merasa sehatnya, tahu-tahu maut menjemputnya dengan tiba-tiba, ya. Taib, beberapa tips yang akan sampaikan di antaranya ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, agar hidup kita lebih bermanfaat, ya. Kita niatkan seluruh kegiatan
kegiatan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu perjuangan ya. Kita tahu dalam pembahasan niat ada dua, ada namanya niat pada ibadah-ibadah dan ada niat pada perkara-perkara yang mubah. Niat pada perkara-perkara ibadah tentu ini adalah syarat, ada yang mengatakan rukun dari ibadah tersebut. Yang jika tanpa niat tersebut maka ibadah tersebut tidak diterima. Artinya kalau orang salat ya harus dia niat. Kalau dia niat salat tanpa niat, salatnya tidak diterima. Karena dia adalah rukun daripada ibadah tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sungguhnya amalan tergantung niatnya. Mau salat, mau puasa, ya, mau haji, mau umrah, semuanya harus ada niatnya. Ya. Mau bayar zakat harus ada niatnya. Ya. Kalau tanpa niat maka ibadah tersebut tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan niat itu yang kita bahas. Itu sudah jelas orang harus berniat, harus ikhlas dalam melaksanakan ibadah. Tapi yang saya bahas adalah niat dalam kegiatan-kegiatan keseharian yang itu perkara-perkara mubah. Yang seandainya kita tidak berniat juga tidak jadi masalah. Maka niat dalam perkara-perkara mubah ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Seandainya seorang tidak berniat juga tidak jadi masalah. Seperti kegiatan keseharian, ngurus anak, ngurus istri, makan, tidur, kemudian berjalan-jalan sana kemari ya, berdagang ya. Semua kegiatan selain ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kegiatan-kegiatan duniawi kita ini kalau kita niatkan karena Allah maka akan menjadi pahala sehingga setiap kegiatan kita bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita akui kegiatan duniawi kita bisa jadi lebih mayoritas daripada kegiatan ibadah kita. Kita ibadah salat 5 waktu, taruhlah sekali salat butuh 10 menit, ya 10 menit kali 5 cuma 50 menit. Salat 5 waktu paling tidak cuma 1 jam ya. Kita baca Quran ya paling sebentar sudah ngantuk ya. Baru setengah halaman, 1 halaman, setengah jam sudah enggak kuat ya. Sudah gatal pengen lihat WhatsApp ya. Sehingga waktu kita untuk baca Quran pun cuma sedikit ya. Jadi kita mau bicara tentang ibadah yang kita lakukan ya. Cuma salat malam belum tentu kuat ya. Salat malam ya 15 menit oke, setengah jam sudah berat, 1 jam tidak mampu ya. Artinya kalau kita menghitung waktu-waktu kita untuk beribadah sedikit dibandingkan dengan kegiatan kita, ketemu kawan, ketemu istri, ketemu anak-anak, pergi ke tempat kerja, ketemu pegawai, ketemu bos, telepon sana, telepon sini, lihat berita ini, lihat berita itu. Tidak ada nilainya dibandingkan dengan kegiatan duniawi kita. Nah, padahal ini semua pakai umur kita untuk beribadah, umur kita untuk kegiatan apa? Duniawi. Umur adalah modal dasar kita. Nah, kita ingin kegiatan duniawi kita ini pun berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa jika kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Artinya kehidupan kita seharusnya seluruhnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini konsekuensinya harusnya seluruh kehidupan kita untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita artikan ibadah yang dimaksud hanya pada ibadah-ibadah mahdhah atau ibadah-ibadah tadi seperti salat, baca Quran, salat malam ya, zikir, maka ada sebagian waktu yang tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita harus memahami ayat ini dengan lebih luas ya, sebagaimana disebut oleh Syekh Abdul Karim Al-Khudair hafizahullah taala. Memahami dengan luas yaitu kita juga gunakan kehidupan kita sehari-hari yang merupakan urusan duniawi juga kita niatkan ibadah. Sehingga kita benar-benar bisa mewujudkan ayat tersebut bahwasanya kehidupanku seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sungguhnya salatku ya, dan sembelihanku, hidupku dan matiku. Hidupku untuk Allah, matiku juga untuk Allah. Konsekuensi bahwa seluruh kegiatan kita, gerak-gerik kita harusnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan niat yang benar, yang tulus karena Allah, perkara-perkara duniawi bisa berubah menjadi perkara ukhrawi. Dalil akan hal ini banyak seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha
wajh Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'aluhu fi fami imra'atik atau fi imra'atik. Tidaklah engkau menginfakkan infak apapun, engkau berharap wajah Allah kecuali kau dapat pahala. Sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Ya, ini dalil yang sangat jelas ya, sebagaimana perkataan Imam Nawawi rahimahullahu taala bahwasanya kondisi seorang lelaki ketika menyuapi istrinya benar-benar dalam kondisi mesra, jauh dari pembicaraan tentang agama ya. Kapan seorang suami sedang menyuap istrinya? Pasti lagi cinta-cintanya, lagi bulan madu ya. Baru dia menyuapi apa? Istrinya. Kalau sekarang sudah hampir tidak pernah ya. Tapi ketika awal nikah, lagi bulan madu, Masya Allah tiap hari nyuapin istri. Sekarang sudah bulan bawang ya, sudah jarang-jarang nyuapin istri lagi. Artinya kondisi ini ketika seorang suami sedang nyuapin istri, kondisi lagi di puncak-puncak mesranya. Terkadang itu bisa muncul kembali kalau kita lagi jalan-jalan sama istri, berdua-duaan, anak tinggal di rumah, nangis biarin aja, kita pergi berdua, kita bisa suap-suapan lagi. Artinya kondisi suap-suapan itu adalah kondisi sangat mesra, artinya jauh dari mengingat akhirat. Itu pun kalau seorang suami niatkan karena Allah dapat pahala atau tidak? Dapat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua yang kau keluarkan biaya, bahkan sesuap nasi makanan yang kau suapkan ke istrimu, kau dapat pahala dengan syarat tabtaghi biha wajh Allah. Engkau mencari wajah Allah. Jadi ini syarat. Syarat harus mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala ya. Dan hadis-hadis makna ini sangat banyak. Lebih daripada itu yang lebih mesra lagi kata Rasulullah sallam, wa fi buti ahadikum sadaqah. Engkau menggauli istrimu sedekah. Ya. Artinya kalau seorang menggauli istrinya dengan berbagai macam niat yang baik, maka dia dapat pahala. Ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah, perhatikan ayat ini. Ini lebih menakjubkan lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, nisa'ukum harthul lakum. Ini banyak anak-anak kecil ya. Anak-anak kecil jangan terlalu serius dengarnya ya. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Kata Allah Subhanahu wa taala, istri-istri kalian atau istri kalian adalah harthul lakum, sawah ladang bagi kalian, tempat bercocok tanam. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Maka datangilah sawah ladang kalian sebagaimana yang kalian kehendaki, mau kapan saja dan bagaimanapun caranya. Artinya Allah menganjurkan untuk mendatangi istri. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa qaddimu li anfusikum wattaqullah. Dan qaddimu li anfusikum, berbuatlah kebaikan untuk diri kalian, untuk di akhirat kelak. Antum baca perkataan pada tafsir tentang ayat ini. Dan berbuatlah baik untuk diri kalian. Bagaimana cara berbuat baik pada diri kalian sendiri ketika menggauli istri? Bagaimana kita menjelaskan, mempraktekkan wa fi buti ahadikum sadaqah, ketika menggauli istri maka ada sedekahnya. Para ulama menjelaskan bahwasanya dalam ketika berhubungan dengan istri pun bisa banyak faedah pahala yang bisa dapatkan dengan niat. Masalahnya permainan apa? Niat. Contoh, kita niatkan untuk menjaga kemaluan kita, untuk menundukkan pandangan kita. Berpahala atau tidak? Berpahala. Karena di antara tujuan pernikahan adalah menundukkan apa? Pandangan, menjaga kemaluan. Contoh, kita niatkan, kita tambah lagi niat kita untuk menyenangkan istri sehingga menundukkan pandangan istri dan menjaga kemaluan apa? Istri. Terutama di zaman sekarang fitnah menimpa, menerpa bukan cuma kepada lelaki, bahkan juga kepada wanita. Perselingkuhan muncul dari dua sisi, menimpa lelaki maupun menimpa wanita. Dengan kita niatkan kita melayani istri, memenuhi kebutuhan biologisnya untuk menjaganya, maka kita dapat pahala. Contohnya kita tambahkan niat lagi adalah untuk memperoleh anak yang soleh dan soleha ya. Kemudian kita tambahkan lagi, ini kalau saya punya anak saya akan didik, insyaallah saya cita-citakan dia menjadi seorang dai atau seorang pekerja yang bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin ya. Sudah berapa niat? Banyak ya. Contohnya saya niatkan lagi agar saya tidak terjerumus dalam perkara yang haram ya. Untuk saya menyalurkan pada perintah Allah, saya menjalankan perintah Allah mendatangi istri dan saya menjauhkan dari diri saya dari perkara yang haram ya. Dalam perbuatan ini menggauli istri pun ini perbuatan mubah, bukan perkara yang maksudnya bukan ibadah, tetapi ternyata waqaddimu li anfusikum, kalau seorang ketika menggauli istrinya pun dia niatkan karena Allah, maka dia dapat apa? Pahala. Jelas ya. Ini menunjukkan urgensinya kita memperhatikan niat kita. Jangan setiap kita melakukan kegiatan kita asal melakukan saja. Berhenti sebentar,
Periksa niat, apa yang kau niatkan. Ini boleh bagus atau tidak. Buat apa kau melakukannya. Karena itu punya pengaruh luar biasa terhadap apa? Pahala. Ingat Allah sebentar. Seperti ketika ada seorang ditanya, "Ala tahdhurul janazah?" Tidakkah kau melayat jenazah? Kata dia, "Makanakum hatta uhdhiran niyat." Tunggu sebentar sampai saya hadirkan apa? Niat. Ini meskipun menghadiri jenazah adalah suatu ibadah yang jelas, tetapi maksudnya ini juga kita terapkan dalam segala kegiatan kita sehari-hari. Ya. Kaidah menyatakan bahwasanya tidak mungkin ada pahala kecuali kalau ada niat. Semua yang karena Allah baru ada pahalanya. Kalau enggak ada niatnya enggak ada pahalanya. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sungguhnya amalan tergantung niatnya. Kalau kau niatkan karena Allah dapat pahala, bahkan perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang biasa. Dari sini kalau kita bekerja, keluar rumah, kita niatkan saya mencari nafkah untuk anak-anak karena perintah Allah, saya adalah kepala keluarga. Saya harus menafkahi anak istri. Insya Allah dapat pahala. Ya. Dari kita keluar rumah sampai pulang dapat pahala. Niat berangkat pergi dari rumah pagi-pagi, sedikit aja. Mending ada connecting sedikit aja, nggak ada masalah. Allah sudah tahu niat kita untuk itu. Ya. Atau saya bekerja, saya ingin belikan hadiah buat orang tua. Mumpung orang tua saya masih hidup, saya kumpulkan uang. Kita kerja keras setengah mati, keringat peluh dengan keringat, badan capek, letih, diomelin bos, ketemu dengan customer, tapi kita niatkan semua karena Allah. Insya Allah berpahala. Tapi kalau kita enggak niat, setiap hari kita pergi pagi, pulang sore, pergi pagi, pulang sore, enggak ada nilainya. Enggak ada nilai. Perkara mubah biasa, tidak ada pahala, tidak ada dosa. Maka memang niat ini sangat sangat penting. Dalam satu hadis dalam Sahih Bukhari, ketika Rasulullah SAW mengutus Abu Musa al-Asy'ari dengan Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman untuk berdakwah. Diutus mereka berjalan bersama dalam perjalanan dari kota Madinah menuju negeri Yaman. Sebagian ke arah bagian Yaman yang lain, satunya ke bagian Yaman yang lainnya. Di Yaman mereka berpisah masing-masing berdakwah. Di tengah perjalanan Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Musa al-Asy'ari. Abu Musa kelihatan rajin sekali. Mu'adz bin Jabal adalah fakihnya para sahabat, ya. A'lamun nas bil halal wal haram. Sahabat yang paling ngerti tentang halal dan haram, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Maka dia bertanya kepada Abu Musa al-Asy'ari, "Kaifa taqra'ul Qur'an?" Bagaimana kau baca Al-Qur'an wahai Abu Musa al-Asy'ari? Diskusi di antara mereka. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, "Qa'idan wa qa'iman wa 'ala ar-rahilah atafawwaquhu tafawwuqan." Atau kama qala. Beliau berkata, aku baca Al-Qur'an ketika duduk, ketika berdiri, di atas onta aku baca Qur'an dan aku baca sedikit demi sedikit. Artinya kesehariannya isinya dengan apa? Baca Qur'an. Maka apa jawaban Mu'adz bin Jabal, seorang faqih dari kalangan sahabat? Dia berkata, "Ama anamu wa akum." Adapun aku tidur, aku salat malam. Wa ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Dan aku berharap dapat pahala dalam tidurku sebagaimana aku berharap dapat pahala dalam salat malamku. Subhanallah. Fikihnya siapa? Mu'adz bin Jabal. Dia bilang, ya saya baca juga, cuma ya waktu tidur saya tidur. Ya. Mungkin tidak seperti Mu'adz bin Jabal ya. Duduk, berdiri, baca Quran di atas segala macam. Dia mungkin tidak, tapi dia ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk ibadah. Dan dia berkata, "Ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati." Aku berharap dapat pahala ihtisab dalam tidurku. Aku berharap dapat pahala sebagaimana aku berharap dapat pahala dalam salat malamku. Ya. Semuanya ini apa? Niat. Sebelum tidur dia niat supaya apa? Supaya bisa seger ketika salat malam. Maka dia letakkan, barihkan badannya, kemudian dia tidur niat supaya bisa bangun malam untuk bisa salat malam. Tidurnya dapat pahala enggak? Dapat pahala. Bahkan salat malam yang terbaik adalah tahajud, yaitu setelah tidur. Ya, setelah tidur supaya orang ketika bangun salatnya dalam keadaan segar, lebih khusyuk, lebih konsen ketika salat malam yang didahului dengan tidur. Nah, ketika seorang tidur niatnya untuk bisa segar salat malam, maka dia mendapatkan pahala. Jadi ini ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kegiatan kita banyak dalam kehidupan ini, ya. Niatkan segala kegiatan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kita kunjungi teman, kita ngobrol sama teman. Selalu kita niatkan karena Allah. Mau ke sana, mau kemari, ya.
ketemuan, bahkan ketemu teman di warung kopi misalnya, kita niatkan karena Allah menyenangkan teman, ada kata-kata bermanfaat dalam pertemuan tersebut. Meskipun diiringi dengan canda dan tawa, tapi ada sesuatu yang bermanfaat bagi kita dan bagi mereka, ya, menghilangkan kekakuan di antara kita, lebih mempererat persaudaraan misalnya. Artinya kita niatkan. Dan ini perlu latihan. Karena kalau kita tidak latih, akhirnya terbiasa kita tidak berniat, sehingga kita menjalani kehidupan kita sehari-hari kegiatan biasa saja, enggak ada nilainya. Ya. Perlu latihan. Saya niatkan karena Allah. Ingatkan, kenapa saya lakukan ini? Karena kenapa? Kalau ada karena Allah, ya Allah, demi untuk ini, maka lakukanlah. Ya, sehingga segala kegiatan kita bermanfaat. Terlebih lagi pada perkara-perkara yang Allah perintahkan, ya. Maka kita lebih lagi memfokuskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti kegiatan keseharian kita, misalnya lelaki yang memperhatikan istrinya, ya. Ini ngobrol sama istri, dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, dia membantu istri, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia telepon istri, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti seperti saya pernah diceritakan oleh seorang ulama, Syekh bin Baz rahimahullahu taala, kalau beliau bersafar, maka beliau tiba di suatu tempat, dia telepon istrinya, saya lagi di sini, dia telepon satunya lagi, saya lagi di sini. Artinya dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, menyenangkan istri. Bisa kita contohkan, kita contoh apa yang dilakukan oleh para ulama kita, ya. Seperti itu, ya. Sehingga kegiatan kita semua berpahala. Apalagi istri terhadap suami, ya. Berias karena suami, karena perintah Allah Subhanahu wa taala, menjaga tutur kata kepada suami, ya, dengan niat atas perintah Allah Subhanahu wa taala agar menjadi istri yang soleha, sabar dalam mendidik anak-anak, ya. Ya, semuanya karena Allah. Kalau kita hadirkan niat itu, maka akan diberkahi. Kita dapat pahala, yang kedua diberkahi. Kenapa? Kalau orang tulus, maka pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tidak hadirkan niat, dia terasa berat, dia rasa buang-buang umur, capek, enggak ada manfaatnya, maka dia mudah marah. Tapi ketika dia tahu ini ada manfaatnya dan ini ada pahalanya, dia akan tetap semangat menjalankan pekerjaan tersebut. Apakah ada faedahnya atau tidak, dia tahu apa yang dilakukan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama latihan bahwasanya melakukan segala kegiatan kita hadirkan niat, sehingga ada bunyi apa itu? Kedengaran. Sehingga semua kegiatan kita berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, agar kehidupan kita lebih bermanfaat sehingga kita selalu memanen pahala dengan pahala yang banyak. Yang dua ini perlu perjuangan juga, yaitu berusaha menjadi seorang yang berakhlak mulia. Sehingga dalam segala kegiatan kita, ketika kita berakhlak mulia, menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, ya, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada suatu amalan yang paling berat di timbangan seorang mukmin pada hari kiamat kelak seperti akhlak yang mulia. Jadi amal banyak, ada amal ibadah ini, ada amal ibadah anu. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan tidak ada amal yang paling berat timbangannya di hari kiamat kelak seperti akhlak yang mulia. Dan ini bukan perkara yang sepele. Berarti akhlak mulia pahalanya besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri di antara ciri-ciri penghuni surga ketika Allah mengatakan wa'iddat lil muttaqin, Allah siapkan surga bagi orang yang bertakwa. Allah sebutkan ciri-ciri mereka, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidhi wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu orang-orang yang berinfak dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sulit, dan orang-orang yang memaafkan orang lain. Orang-orang yang meredam amarah dan orang-orang yang memaafkan orang lain. Wal kadhiminal ghaidh, dia meredam amarah, dia mau kemarahan sudah di puncak, bisa dilampiaskan tapi dia redam. Ini akhlak mulia, ya. Kemudian wal afina 'anil nas, orang-orang yang mudah memaafkan. Orang mungkin dia dizalimi, dikata-katain mungkin, tapi dia memaafkan. Ini contoh dalil bahwasanya akhlak mulia sebab
utama untuk masuk surga, ya. Dan Nabi SAW menegaskan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kata Nabi SAW, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Rasulullah SAW menggandengkan antara akhlak mulia dengan keimanan. Bahwasanya barometer keimanan adalah dilihat dari akhlak mulia seseorang. Ya. Rasulullah SAW mengatakan juga, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Yang paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat, berarti surganya paling tinggi dekat dengan Nabi SAW adalah yang paling terbaik akhlak kalian. Jadi jangan disepelekan, jangan kita merasa ibadahnya baca Quran, hanya salat malam. Tapi akhlak mulia ternyata ibadah yang mulia, bahkan barometer keimanan seseorang. Rasulullah SAW berkata, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian di sisi Allah adalah yang terbaik bagi istrinya, dan aku adalah suami yang terbaik. Ya. Jadi ini di antara dalil menunjukkan bahwasanya akhlak mulia adalah ladang pahala yang luar biasa. Saya merenungkan perkataan Syekh Sa'di dalam risalahnya yang tipis, cuma 6 halaman kalau tidak salah, ya. Husnul Khuluq, ya, tentang akhlak yang mulia. Beliau menyebutkan bahwasanya tentang keistimewaan akhlak mulia. Akhlak mulia di antara keistimewaannya, artinya apa? Ini ibadah yang mengambil banyak umur seseorang. Sehingga kalau dia bisa mencapai ibadah ini, maka potensi dia dapat pahala sangat banyak. Kenapa? Karena kehidupan kita mayoritasnya interaksi, ya atau tidak? Kita interaksi dengan Allah dalam ibadah-ibadah tertentu, dan kebanyakannya kita interaksi dengan sesama kita, interaksi dengan istri, interaksi dengan anak, interaksi dengan tetangga, interaksi dengan jamaah di masjid, interaksi dengan murid, interaksi dengan guru, interaksi dengan teman kerja kita, interaksi dengan teman kantor, interaksi dengan supir, interaksi dengan pembantu. Kehidupan kita rata-rata isinya interaksi, hubungan kita dengan orang lain. Nah, kalau kita sudah sampai pada derajat akhlak yang mulia, setiap interaksi kita tersebut berpahala. Setiap interaksi kita tersebut berpahala, ya. Sehingga banyak dari umur kita yang kita gunakan untuk interaksi dengan sesama manusia ternyata merupakan ladang pahala. Makanya ketika kita bisa bersabar, ketika kita bisa memaafkan, kita harus menghadirkan ini adalah ladang pahala. Kebanyakan kita hanya bisa menghadirkan merasa dapat pahala ketika kita baca Quran, kita baru rasa dapat pahala. Ketika salat malam rasanya dapat pahala. Tapi ketika kita memaafkan, ketika kita mengalah, ketika kita murah senyum, ketika kita sabar, ya, seakan-akan tidak ada pahalanya. Padahal ini pahalanya besar. Bahkan paling berat di akhirat kelak adalah pahala akhlak mulia. Ya. Ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah liman hasana khuluquhu. Aku menjamin istana di tengah surga atau di bagian paling tinggi surga bagi orang yang memperindah akhlaknya. Maka dari sini, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu, seorang melatih diri untuk berakhlak mulia, sehingga setiap interaksi yang dia lakukan dia dapat pahala. Kalau setiap dia di mana-mana disenangi oleh orang nyaman sama dia, itu tanda akhlaknya mulia, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling tinggi iman, yang paling baik akhlaknya, al-muwatti'una aknafan alladzina ya'lafun wa yu'lafun. Yaitu orang-orang yang bentangkan tangannya, ya, artinya mudah dia bergaul, dan dia ya'lafun wa yu'lafun, mudah bergaul dan mudah diajak untuk bergaul. Itu mudah, ya. Makanya ketika Rasulullah SAW mengatakan, ala ukhbirukum biman tahrumu alaihin nar, maka aku kabarkan kepada kalian tentang orang yang haram dibakar oleh api neraka, dan haram dia masuk neraka, kullu qaribin sahlin layyinin, ya. Kata Nabi SAW, setiap orang yang dekat, mudah, ringan, artinya orang mudah bergaul. Ini diantara tanda-tanda seorang berakhlak mulia. Semua orang nyaman dengan dia. Dia kalau sama istri nyaman sama dia. Kalau dia sama anak-anaknya nyaman sama dia. Semua ingin merindukan kedatangan dia. Anak-anaknya, Abi kapan pulang, ya? Abi kok enggak pulang-pulang? Berarti nyaman atau tidak? Nyaman. Istri tanya, Abi kok enggak pulang-pulang? Nyaman. Tapi kalau Abi enggak usah pulang aja, ini masalah, ya. Anak-anak juga enggak ingin ketemu, ya.
Di mana dia berada orang gelisah ya. Ini ciri orang yang akhlaknya buruk. Dan terkadang orang bangga kalau akhlaknya buruk. Semua orang, istri saya takut sama saya, anak saya takut sama saya, pembantu saya takut sama saya, orang tua saya takut sama saya. Subhanallah. Berarti ente buruk. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Inna syarran nasi manzilatan yaumal qiyamah man tarakahun nas ittiqa'a fuhsyih." Sungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat. Indah Allah, di sisi Allah yang paling buruk kedudukannya adalah yang ditinggal masyarakat gara-gara lisannya yang buruk. Sebaliknya ketika Rasulullah ketika menyebut tentang akhlak mulia, kata Rasulullah al-muwatti'un aknafan, itu orang yang gampang, enak diajak bergaul, ringan ya. Sehingga dia di mana-mana ditunggu kehadirannya. Kalau dia tidak ada kayaknya kurang nyaman, kurang menyenangkan. Belum kenapa dia enggak datang? Dicari-cari kalau dia tidak ada. Bukan disyukuri kalau dia tidak ada. Alhamdulillah dia tidak datang, alhamdulillah enggak datang. Ini berarti dia tidak disenangi oleh masyarakat ya. Nah, orang seperti ini barometer bahwasanya dia berakhlak mulia. Kalau dia sudah sampai, tentu dia harus karena Allah Subhanahu wa taala. Dia berakhlak mulia bukan karena riya, bukan karena ingin dipuji, bukan. Tapi dia ini perintah Allah Subhanahu wa taala, wa qulu lin-nasi husna. Ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Maka datang dalam satu hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innakum lan tas'un nasa bi amwalikum, walakin yas'ahu minkum bastul wajhi wa husnul khuluq." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini diperselisihkan, ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan hasan. Tapi maknanya benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tidak bisa. Kalau misalnya saya punya uang banyak, saya mau bagi-bagi ya enggak cukup juga, paling habis ya. Kalian tidak mampu meliputi manusia dengan harta kalian, mau dibagi ya akan habis harta kalian. Tetapi kalian bisa meliputi mereka dengan senyuman dan akhlak mulia. Kalau senyum gratis kan? Saya senyum sama antum ribuan orang santai aja. Enggak ada duit yang saya keluarin. Tapi dapat pahala. Senyum. Ya, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyumanmu di hadapan saudaramu sedekah. Apa murahnya kita senyum ya. Wa husnul khuluq, dengan akhlak yang mulia. Orang nyaman dengan kita ya. Enak kalau ketemu dengan kita ya. Nah, ini yang harus kita introspeksi diri. Coba kita introspeksi diri. Saya di dalam interaksi saya dengan selain saya nyaman atau tidak? Orang-orang nyaman sama saya, sama istri coba gimana? Sama anak-anak nyaman atau tidak? Sama orang tua saya, kakak adik saya sama saya nyaman enggak? Kakak enggak mau kirim WA, takut sama kita. Adik juga malas. Ya, ini berarti ada sesuatu yang salah dengan kita. Ya, kecuali kita sudah berusaha ternyata mereka akhlaknya buruk. Tapi menurut saya pada umumnya kalau orang akhlak mulia semua senang sama dia. Pada umumnya demikian. Dan ini butuh perjuangan memang. Kita harus menghormati, di antara agar akhlak kita mulia menghormati orang lain. Kadang kalau orang memiliki kelebihan, dia merendahkan orang lain. Sejauh mana kau merendahkan orang lain, kau juga akan direndahkan oleh orang lain. Tapi kalau kau menghargai orang lain, kau menyadari kekuranganmu. Orang ini dia manusia, tapi masya Allah dia begini. Akhirnya ketika kita menghargai orang lain juga akan menghargai kita. Ketika kita berbicara dengan orang lain, ada nada sombong, orang ngerti, ini orang sombong. Dan dia tidak respect dengan kita. Tapi kalau kita tawadhu karena Allah lah, bukan karena ingin, kita memang disuruh sama orang kan kita tawadhu ya. Kita tawadhu, kita ngomong dengan nada menghormati, kita menghargai apa yang dia lakukan, dia pasti merespon dengan yang sama ya. Oleh karenanya ini diantara agar hidup kita bermanfaat sehingga setiap detik yang kita lewati argo pahala berjalan, caranya kita berakhlak mulia. Kita pulang ketemu istri, meskipun senyum-senyum sama istri, ngobrol sama istri, pahala. Kapan ketika kita mencapai derajat akhlak yang mulia? Ketemu anak-anak, ngobrol, jalan-jalan, makan-makan, berpahala. Kenapa? Karena kita sudah mencapai derajat akhlak yang mulia. Ketemu pembantu, ketemu supir, kita dengan cara yang baik dapat pahala. Sehingga segala kegiatan kita berpahala di sisi Allah. Ini menjadikan hidup kita bermanfaat. Namun ini perlu perjuangan. Mulai dari perbaiki akhlak kita terhadap pasangan kita. Sedikit-sedikit. Seharusnya bagaimana sih saya sama istri saya? Harusnya bagaimana sih saya kepada suami saya? Lihat hadis-hadis Nabi, itulah akhlak yang mulia. Kita terapkan sedikit demi sedikit. Jadi mulai kita kepada anak-anak, kepada orang tua, kepada kakak, kepada adik. Kunci agar kita berakhlak mulia, turunkan ego. Jangan sombong. Kalau udah sombong nggak bisa. Kalau udah merasa tinggi nggak bisa. Bagaimana akhlak mulia sama supir? Kita merasa tinggi. Ente saya yang gaji, ente ini nggak bisa. Nggak akan bisa kita ramah sama orang kalau kita sudah merasa apa? Merasa tinggi. Ya. Nah, dari situ seorang
agar hidupnya bermanfaat, berusaha menjadi orang yang berakhlak mulia. Tidak usah besar-besar, skala kecil dulu aja sama istri, sama anak-anak, sama orang tua, ring satu kita. Bagaimana mereka merasa nyaman dengan kita ya. Telepon dengan kata-kata yang baik. Gimana kabar? Sehat ya. Mana anak-anak? Semoga Allah menjaga. Enak ngomongnya. Ente dari mana aja nggak pernah kelihatan. Orang dengarnya nggak enak. Ya. Ada undangan makan aja baru datang. Tapi kalau Masya Allah sudah lama kelihatan, Masya Allah, Alhamdulillah, ya, kan dia senang ya. Ente nggak pernah kelihatan, udah ada undangan makan baru datang ya. Jadi gimana gitu ya. Dan kadang ini nyinyiran-nyinyiran ini jadi bahan lelucon, tapi sebenarnya itu mungkin menyakiti hati orang tersebut ya. Ya. Maka waqulu linnasi husna, ucapkanlah kata-kata yang baik kepada sesama manusia. Terapkan, kalau ucapan ini diucapkan kepada saya dalam posisi dia, kira-kira gimana? Kalau kelihatannya enggak enak, jangan ucapkan dong, jangan ucapkan ya. Berikutnya, di antara hal yang membuat hidup kita lebih bermanfaat ya. Hendaknya kita memanage umur kita, dalam bahasa lain memanage waktu kita. Kita mengatur waktu kita. Waktu itulah umur kita sesungguhnya. Waktu kita umur. Kita ini hanyalah kumpulan waktu. Sebagian perkataan Hasan al-Basri, ya bani Adam innama anta ayyam. Fa idza dhahaba ba'dhu al-ayyam dhahaba ba'dhuka wa idza dhahaba ba'dhuka yushik an yadhhab kulluk. Kata Hasan al-Basri, wahai anak Adam, sungguhnya engkau adalah kumpulan hari-hari. Dan hari-hari kumpulan menit-menit. Kumpulan jam-jam, kumpulan menit-menit, kumpulan detik-detik. Engkau adalah kumpulan hari-hari. Jika telah pergi sebagian hari darimu, maka telah pergi sebagian umurmu. Dan jika telah pergi sebagian umurmu dikhawatirkan akan pergi seluruh umurmu. Artinya dikhawatirkan kau akan meninggal dunia. Nah, ketika kita tahu waktu adalah bagian dari umur kita, dan ini sangat bernilai, ya. Ini karena kita tidak mungkin bisa beraktivitas kecuali kita punya umur. Kalau enggak punya umur, selesai urusan. Game over, selesai. Maka kita harus menghargai umur kita. Menghargai umur kita. Sebagaimana Allah telah bersumpah dalam banyak ayat tentang masa, wadduha demi duha, wal laili demi malam, wan nahari demi siang, wal fajri demi fajar, ya, wal asri demi masa. Tidak lain walayalin ashar. Tidak lain bahwasanya waktu itu adalah sangat urgent bagi kita karena itulah modal dasar kita untuk bisa beraktivitas. Nah, waktu itulah umur kita. Nah, ketika kita tahu umur kita terbatas, kita harus memanage, mengatur. Tidak kita buang umur kita. Dia maksudnya ada waktu untuk beraktivitas, ada waktu untuk anak, ada waktu untuk keluarga. Kalau kita bisa memanage, kenapa tidak kita manage? Rasulullah SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Semangatlah untuk melakukan yang bermanfaat bagi dirimu dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang bermanfaat kita mengatur. Sehingga kalaupun ternyata ada miss, ada kesalahan tidak jadi masalah. Yang penting kita sudah menjadwalkan. Ya. Kehidupan kita kalau kita tidak jadwalkan, kita akan buang-buang umur. Demi Allah kita akan buang-buang umur. Kita banyak menjadwalkan kegiatan duniawi seperti para pengusaha, mereka punya jadwal segini, rapat jam sekian harus selesai, tutup tahun harus, mereka punya jadwal, mereka enggak main-main. Karena mereka melihat keuntungan yang jelas di hadapan mereka. Gitu tidak? Ya kalau pengusaha-pengusaha kecil yang enggak punya ini enggak perlu pakai jadwal kan. Karena mereka enggak ada untung. Untung cuma sedikit. Tapi kalau kita lihat pengusaha besar mana ada yang main-main? Untungan miliaran, triliunan pasti dia pakai jadwal. Ada rapat, ketemu gini, tahapan berikutnya gimana, langsung pembahasan kegiatan setahun bagaimana. Karena dia tahu bahwasanya setiap kegiatan yang dilakukan ada manfaatnya. Nah, itu untuk keuntungan duniawi. Sekarang kita bicara keuntungan akhirat. Kita harus punya jadwal. Kalau enggak punya jadwal kita susah. Misalnya kalau seorang ustaz punya jadwal, dia harus baca buku sih. Berapa lama misalnya dia jadwal untuk menulis buku, dia punya jadwal ceramah. Dia bagi waktu kapan dia punya waktu untuk murajaah, kapan dia punya waktu untuk ketemu istrinya, ketemu anaknya, kapan dia punya waktu untuk umrah, kapan dia punya waktu haji. Dia memperkirakan kegiatan kehidupannya agar bisa efisien, bisa optimal. Jadi kalau sebenarnya bisa juga tanpa jadwal bisa aja. Cuma ya kurang efisien, artinya kita kurang menghargai umur kita. Nah, antum juga demikian. Meskipun antum bukan ustaz, antum punya jadwal. Ada jadwal untuk zikir pagi petang, ada jadwal untuk baca Quran, ada jadwal untuk ngaji. Sehingga antum benar-benar mengefisien waktu antum, umur antum hargai.
Ada waktu kita olahraga, ada waktu kita jalan-jalan, ada waktu kita ngobrol-ngobrol, ketawa-ketiwi sama teman, ada waktunya. Kita jadwalkan. Ya. Kalau kita melanggar jadwal sesekali nggak ada masalah. Tapi maksudnya ketika kita menjadwalkan kegiatan kita, menunjukkan kita serius. Kita menghargai umur. Dari situ kita tidak buang-buang umur. Nggak ada duduk di rumah bengong begini. Nggak ada. Karena semua terjadwal. Semua terjadwal. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Menjadwalkan kegiatan kita, ya, sehingga hidup kita ini lebih bermanfaat. Punya target. Orang hidup dengan punya target. Saya punya target ini. Enggak capai target apa, tapi ketika punya target kita berjalan sesuai dengan target tersebut. Saya punya target dalam setahun saya hafal juz amma. Punya target bisa. Caranya gimana? Satu hari satu ayat. Nanti kalau sudah hafal surat ulangi lagi. Murajaah. Oh, berarti kalau hitung dalam juz amma ini berapa ayat? Hitung. Bagi 365 hari. Berarti satu hari saya harus hafal berapa ayat? Dipotong dengan murajaah. Kalau saya sudah hafal surat, murojaahnya berapa hari? Bisa. Kenapa enggak bisa? Bisa. Hafal juz amma dalam waktu 1 tahun. Anak-anak aja enggak sampai sudah hafal juz amma. Ini saya bicara orang yang bahlul maksudnya. Yang pintar-pintar sebulan hafal juz amma. Yang bodoh-bodoh seperti sebagian kita-kita ini ya mungkin setahun. Tapi kalau dia punya target bisa atau tidak? Bisa. Tapi kalau dia enggak punya target enggak bakalan hafal. Enggak bakalan hafal. Baru hafal amma yatasaaluna nabil azim, besok udah lupa lagi. Karena dia enggak punya target. Jadi kalau salat malam sama istri selalu baca 3 qul huwallahu ahad. Qul birabbil falaq, qul birabbin nas. Kok Mas salatnya kok suratnya itu aja. Ini surat yang paling Abi cintai surat ini. Padahal enggak punya hafalan ya. Jadi hidup ini pakai target. Kalau enggak target enggak bakalan bisa. Saya pingin bisa belajar tajwid, ya target dong. Mana guru belajar? Sekarang gampang belajar, ada online. Siapkan uang untuk apa? Penghargaan kepada sang guru, udah bikin jadwal. Setiap hari setoran 1 ayat. Bisa. Kalau enggak punya target enggak bisa. Saya punya target ingin haji, saya harus sisihkan uang. Target bisa insyaallah. Allah mudahkan. Innamal a'malu binniyat. Siapa yang amalan tergantung niatnya. Kalau sudah niat insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang ikhwan kurangi kegiatan tanpa jadwal. Ada kegiatan di luar jadwal ada, tapi kalau kita biasa jadwalkan kehidupan ini, insyaallah lebih apa? Berkah. Ada jadwal nengok anak-anak, ada jadwalnya. Saya setiap pekan atau 2 bulan sekali, sebulan sekali nengok anak-anak. Jangan kita lewatkan target itu karena kalau kita lewatkan kasihan anak-anak. Ada target. Ada hal-hal yang insidental yang di luar target itu tidak ada masalah ya. Tapi asalnya kalau antum menghargai umur antum yang cuma sedikit, yang enggak jelas kapan selesainya, hargai umur antum maka harus punya target, harus punya jadwal. Jangan biarkan umur antum begitu saja, tidak ada faedahnya. Ya. Ketemu teman sana, ketemu teman sini, ketemu sana ngopi sini, kita nggak ada kegiatan. Meskipun antum uang sudah banyak, uang habis buat terus apa yang antum dapatkan? Setahun ini apa yang sudah antum produktivitas apa yang sudah antum lakukan selama setahun ini? Coba renungkan. Dunia mungkin dapat agama yang modal antum ketemu Allah, modal antum ketemu malaikat mungkar dan nakir, apa? Lihat. Dan target tersebut terkadang bukan cuma diri kita, target terhadap anak, terhadap intinya hidup ini jangan diremehkan. Umur ini begitu cepat habis. Terlebih lagi dengan hal-hal yang bisa membuat kita terjerumus pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Dari sini, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konsekuensi dari hal ini ketika kita harus memanage umur kita, konsekuensinya kita harus menjauhi hal-hal yang bisa membuang umur kita tidak ada faedahnya. Umur kita buang begitu saja, entah perkara tidak bermanfaat apalagi untuk perkara maksiat. Dan kita tahu di antara yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah umur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lan tazal qadama 'abdin hatta yus'al an arba'." Ya. Bahwasanya kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser sampai ditanya tentang 4 perkara, tentang kenikmatan yang dia dapatkan. Ya, di antaranya an syababihi fima ablah, ya. An umrihi fima afnah. Tentang masa mudanya kemana dia habiskan dan tentang umurnya kemana dia buang umurnya, kemana dia habiskan umurnya. Ini masa muda. Sebenarnya masa muda bagian daripada umur, tapi Allah akan tanya secara spesifik. Kenapa? Karena masa muda itu masa produktivitas yang tinggi. Masa produktivitas yang tinggi. Ya orang masih di bawah 50 insyaallah masih muda ya. Apalagi di bawah 40.
Artinya itu produksi yang tinggi. Nah, ini akan ditanya secara khusus. Dan secara umum umur kita akan ditanya. Nah, ketika kita tahu umur kita bakalan ditanya, di antara nikmat yang besar umur, maka jangan kita buang umur kita pada perkara yang tidak bermanfaat. Nah, kita sekarang hidup di zaman banyak perkara yang membuat umur kita terbuang, tidak ada faedahnya. Terutama dengan adanya medsos. Kalau antum ingin hidup antum bermanfaat, kurangi medsos. Kurangi apa? Medsos. Lihat sesekali tidak jadi masalah. Namanya medsos, kita ingin tahu kegiatan-kegiatan apa yang terjadi di sekitar kita. Kita harus peka juga, mengerti. Ya. Tapi bukan berarti waktu kita habis untuk medsos. Ya. Seorang tidak sadar dia duduk 1 jam, dia cuma scroll atas, scroll bawah. Ya. Berita ini, klik, nonton 10 menit. Klik lagi, nonton 10 menit. Klik lagi, nonton 10 menit. Tidak terasa 1 jam sehari. Bisa jadi 2 jam. Coba 1 jam itu dia buat baca Quran 15 menit saja. Betapa banyak pahala yang akan dia dapatkan di akhirat kelak. Kalau setiap hari misalnya dia maksiat, dia nonton film Korea misalnya. Korea film maksiat atau bukan? Hah? Maksiat atau bukan? Maksiat lah, kita lihat cewek situ terbuka auratnya. Yang ibu-ibu lihat cowok melotot ya. Habis lihat cowok Korea, lihat suaminya kok black Korea. Ini Korea tapi kurang putih gitu. Maksiat ya. Pasti punya pengaruh, dan siap maksiat pasti merusak hati kita. Pasti merusak hati kita. Bikin malas ibadah, enggak semangat baca Quran, baca Quran dikit udah ngantuk. Bangkang angkat suara sama suami, maksiat. Coba kita bayangkan kalau setiap hari kita nonton film Korea 1 jam. Kalau 1 bulan udah 30 jam. Jadi kalau hari libur Minggu, Sabtu Minggu bisa 2 jam, 3 jam. Bayangkan 30 jam. 360 hari, 360 jam. Kali 10 tahun sudah berapa umur kita? Nanti ditanya oleh Allah. Isinya Korea. Pantaskah kita buang umur kita untuk lihat seperti ini? Itu jadi masalah. Tapi masalahnya kecanduan. Nonton berita. Tapi berita boleh kita nonton berita, ya boleh. Pengen tahu kondisi, tapi faedah yang didapatkan sedikit dibandingkan dengan manfaatnya. Berita ini, sidang pertama, sidang kedua, sidang ketiga, menghadirkan pengacara, ujungnya mati nggak sih? Ujungnya ini nggak tahu. Nunggu sampai sebulan 2 bulan, ikut terus sejam sehari, kita nonton berapa jam? Rugi. Kadang sudah nonton berita berulang-ulang lagi. Saya pun pengen tahu kadang ya. Saya pengen ngeklik, nggak usah nanti tanya aja deh. Lu udah ngeklik, mati pertama maksiat, kita lihat pembawa acaranya cewek. Terbuka auratnya. Maksud saya, bukannya nggak boleh medsos, boleh. Ya, kita ingin tahu juga kondisi bangsa dan negara, ya bagaimana kondisinya, apa kebaikan yang bisa kita lakukan untuk bangsa kita. Tapi jangan berlebihan. Yang tidak inginkan adalah berlebihan. Berlebihan. Hati-hati, umur kita ini nikmat dari Allah. Kita habiskan waktu kita untuk hal yang tidak bermanfaat, maka kapan kita bisa produktivitas untuk akhirat kita sementara umur kita sudah habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Maka saya ingatkan diri saya pribadi kepada ikhwan antum, ngapain antum medsosan terus sudah. Antum sudah sibuk ngurus istri, ngurus kerjaan, ngurus anak. Sudah berhentilah medsos. Antum buang-buang umur, beneran buang-buang umur. Berita-berita ikut secukupnya saja. Jangan kecanduan ya. Ya, terlebih lagi sudah dengar berita kemudian ikut komentar. Memang antum pengamat. Menganalisa. Ya. Saya ketemu kawan-kawan pada bicara politik. Analisanya hebat-hebat, saya memang Masya Allah. Ini belum tentu semuanya benar ya. Satu analisa, semuanya berbicara tentang hal yang gaib, yang tidak tahu ke masa depan. Coba kalau saya yang bicara, saya ini siapa ya? Database saya tidak ada ya. Ya. Database saya tidak ada. Makanya sebagian ustadz kalau bicara politik kayak anak kecil. Kenapa? Karena database-nya tidak ada. Dia bicara tidak pakai dalil. Kalau bicara dalil kita ustadz pakai dalil. Bicara politik database-nya enggak ada. Informasinya terbatas, tergantung orang di dekatnya. Mana dia tahu informasi secara menyeluruh. Ketika bicara seperti anak SMP. Kita lihatnya, wah lucu ustadz ini bicara ini. Bukan bidangnya. Di antara buang-buang umur adalah menganalisa perkara yang bukan bidangnya. Makanya dikatakan dahulu man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Siapa yang ngomong di luar bidangnya maka dia akan mendatangkan hal-hal yang menakjubkan. Pasti ada aneh-aneh yang dia ucap. Kenapa? Karena bukan bidangnya.
Oleh karenanya menghargai umur antum dengan mengurangi hal-hal yang tidak bermanfaat seperti acara-acara di medsos. Ya. Acara-acara YouTube. Dan subhanallah sebagian YouTuber itu bikin konten yang tidak ada faedahnya. Hanya membuang umur masyarakat. Bikin konten tentang kekayaan, inilah. Oh, macam-macam. 10 menit. Yang nonton anak muda 10 juta orang nonton. Bayangkan dia buang umur 10 juta kali 10 menit orang. Di hari kiamat dia akan ditanya, membuang umur orang. Itu kan anak-anak kayak gitu. Hanya cita-cita jadi apa nak? Jadi YouTuber. Kenapa? Rambutnya merah, rambutnya kaya tiba-tiba. Astagfirullah. Anak sudah tidak logis dalam berpikir. Jadi kita jangan sampai terkondisikan sehingga kita kemudian menghabiskan umur kita untuk hal yang tidak bermanfaat. Saya ulangi lagi, bukan berarti saya melarang medsos. Medsos perlu, cuma ada waktunya. Yang bermanfaat kita tidak apa-apa, yang enggak bermanfaat kita sekedarnya untuk sekedar mengetahui kondisi agar kita tahu bagaimana kita bersikap menghadapi kondisi yang ada. Wallahu alam bishawab. Kemudian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang membuat kehidupan kita bermanfaat, kalau Allah sudah membukakan bagi kita suatu pintu amal, geluti dengan baik. Geluti dengan baik. Sebab dikatakan bahwasanya amal soleh itu seperti arzak. Amal soleh itu seperti rezeki-rezeki yang Allah bagi orang dengan berbagai macam model rezeki. Ada yang dikasih rezeki sebagai dokter, ada yang diberi rezeki sebagai pengusaha, ada yang diberi rezeki sebagai pedagang, ya. Ada yang sebagai petani, ada yang sebagai pekebun, ya. Rezeki bermacam-macam, tidak satu model. Demikian juga amal soleh. Amal soleh dibukakan pintu bermacam-macam. Ini ungkapan ini disampaikan oleh Imam Malik rahimahullah ketika beliau dikritiki, ya. Karena dilihat beliau sibuk sekali mengajarkan ilmu, ya. Sementara yang lainnya mungkin sibuk ibadah, sibuk jihad, yang lainnya. Maka dia mengatakan amal soleh adalah rezeki. Dan apa yang Allah bukakan bagiku belum tentu lebih buruk. Apa yang Allah bukakan bagi dia belum tentu lebih baik daripada yang Allah bukakan untuk siapa? Untuk saya. Masing-masing ada amal solehnya. Geluti. Nabi SAW mengatakan, Inna Allaha yuhibbu ahadakum idha amila amalan an yutqinahu. Sungguhnya Allah suka kepada seorang jika dia melakukan satu pekerjaan, dia lakukan secara profesional. Ya, dia secara profesional. Kalau antum dibukakan pintu sedekah yang baik, teliti, teratur sedekahnya. Kalau antum dibukakan pintu ilmu, maka belajar dengan baik, belajar sampaikan dengan baik. Kalau antum dibukakan pintu mengajar di pondok, jadilah guru yang baik, ya. Ini ladang pahala, ya. Antum dibukakan pintu salat malam, seriusi salat malam tersebut, jangan sampai ketinggalan. Antum dibukakan pintu puasa sunnah Senin Kemis, kerjakan pintu tersebut. Jadi geluti apa yang Allah bukakan pada antum, ya. Dan apa tadi? Jangan terlalu banyak angan-angan, terlalu banyak ambisi sehingga tidak bisa menjalankan semua kegiatannya. Karena kemampuan kita terbatas. Misalnya ada orang datang, misalnya kepada saya lah, Ustaz ini jadi yayasan ini, pembimbing sana, pembina di sana. Ya, saya bilang kalau saya jadi pembina semua, gimana saya bisa konsen? Otak saya terbatas, kemampuan saya terbatas, usaha saya terbatas, ilmu saya terbatas. Ya, enggak mungkin. Ya, saya lakukan yang menurut saya bisa saya kerjakan. Sehingga ketika kita beraktivitas dalam kegiatan, kita bisa profesional, tidak ngoyo berlebih-lebihan sehingga akhirnya kita benci dengan kegiatan tersebut. Jangan sampai demikian. Ya. Contoh misalnya kita ngurus anak yatim, tapi kita ngoyo anak yatim, akhirnya kita enggak mampu ngurusin mereka, akhirnya kita capek, akhirnya kita benci kegiatan tersebut. Jangan. Jadi kita ngurusin, antum ngurus anak yatim berapa? Saya mampunya 10, ya udah 10 urusin, jangan lebih-lebih. Mampu ngurus 10, tapi kamu seriusin ngurusin 10 ini. Itu yang Allah bukakan bagi saya baru 10, saya belum punya kemampuan, penghasilan cuma segini. Jangan ambisi kemudian tambah lagi 20, akhirnya kita berat sendiri, akhirnya 20 tersebut tidak bisa dihandle dengan baik, akhirnya pekerjaan kita tidak itqan, tidak mutqan, tidak profesional, ya. Seperti itu. Dalam segala kegiatan amal soleh. Menjadi pengurus masjid, saya pengurusi 10 masjid, ya gimana ngurusinnya? Ya nggak bisa lah.
Konsen beberapa masjid yang kamu mengurus, ngurus beberapa masjid tersebut, ngurus dengan baik. Allah sudah bukan pintu amal soleh kepadamu. Kalau kau melihat kemampuanmu lebih, silakan. Kalau enggak usah dipaksa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksa luar kemampuan. Antum misalnya disuruh ngurus janda, ngurus. Antum bisa ngurus 4 janda, ya sudah, ngurus 4, jangan lebih-lebih. Belum tentu kuat. Ngurus 2 janda juga setengah mati, apalagi janda tersebut anak-anak yatimnya. Ya. Semangat, saya ingin dapat pahala. Orang ngurus janda seperti berjihad di jalan Allah. Tapi apakah Nabi bilang harus ngurus 100 janda? Kan enggak kan? Ya semampunya. Ngurus janda, ngurus anak. Ya. Artinya geluti kegiatan antum, tapi jangan ngoyo ambisi berlebihan daripada kemampuan antum. Sebagian orang seperti itu, urusin proyek dakwah, pingin buka ini, pingin buka ini, enggak mampu. Akhirnya beban berat pada dirinya, akhirnya semua terbengkalai. Akhirnya tidak jalan. Sementara ada yang ngurusin cuma 2 tapi maju karena dia serius. Nah, ini diantara agar hidup kita bermanfaat, agar apa yang kita lakukan mutqan, maksudnya bermanfaat, profesional, dan kita merasakan hasilnya di dunia sebelum di akhirat. Ini agar hidup kita bermanfaat. Jadi kurangi terlalu banyak relasi. Relasi ini. Dikenal sama semua orang, tapi apa yang dia bikin? Dia bisa bikin apa-apa. Jadi berusaha apa yang Allah sudah bukakan amal soleh bagi kita tekuni. Meskipun enggak banyak-banyak, meskipun ada seorang buka rumah tahfidz, apa murid 10 apa, tapi dia tekuni. Kita enggak tahu, mungkin dengan sebab 1 orang masuk surga. Kalau buka besar-besar nanti kadang ria, sombong, atau sudahlah. Yang Allah mudahkan tangani dengan baik. Tangani dengan baik ya. Taib ini mungkin ikhwan dan akhwat yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Semoga sedikit ini bisa kita amalkan ya, agar kehidupan kita bisa lebih bermanfaat ya, untuk dunia kita, terlebih lagi akhirat kita ya. Dan kalau kegiatan kita manage dengan baik, insyaallah kita akan melihat hasilnya. Di antara kebahagiaan yang Allah berikan pada seorang, dia melihat hasilnya di dunia sebelum di akhirat. Makanya Nabi SAW ketika akan meninggal dunia, pemandangan terakhir yang Rasulullah meninggal di waktu duha, pemandangan terakhir Rasulullah lihat adalah ketika sholat subuh. Sholat subuh di hari Rasulullah SAW meninggal, para sahabat datang, kemudian mereka sholat berjamaah. Rasulullah SAW membuka tirai, kemudian Rasulullah SAW tersenyum ketika melihat para sahabat sholat berjamaah. Di antara kata para ulama, Allah memperlihatkan kepada Nabi hasil dakwah dia selama ini, para sahabat yang sholat subuh dengan begitu indah berjamaah. Maka Rasulullah SAW tersenyum ketika itu, bahagia melihat anak-anak didiknya, atau gampangannya sahabat-sahabat yang beliau didik menjadi orang-orang yang baik. Nah, kita pun demikian. Kalau kita manage umur kita dengan baik, manage anak kita dengan baik, istri kita dengan baik, usaha kita dengan baik, kita akan dapat kebahagiaan sebelum di akhirat. Maka jadikanlah diri kita lebih bermanfaat. Allah taala alam.